warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haji Agus Sugeng Riyadi SAG MA sebagai Kepala SMP Negeri 3 Belik dan selaku mentor Angkatan 20 Pilok SMP Negeri 3 Belik. Yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan seperjuangan sekaligus Bapak dan Ibu Guru di SMP Negeri 3 Belik. Sholawat dan salam selalu kita tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya Allah. Tak lupa kita panjatkan selalu puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan nikmat dan karunia kepada kita, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan tanpa kekurangan apapun. Hari ini saya akan memaparkan laporan orientasi instansi pemerintah bagi PPK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dengan judul Pengenalan Nilai dan Etika melalui program sekolah berirama, bersih, indah, rapi, dan nyaman dengan pemanfaatan limbah organik dan limbah anorganik menjadi barang bernilai guna di SMP Negeri 3 Belik. Sebelumnya perkenalkan, saya nama Zaitun Nur Azmi SPD dengan NIPPK 1982 1104 20222 12026, unit kerja SMP Negeri 3 Belik. Kebetulan saya mengampu mata pelajaran prakarya. Di sini saya akan memaparkan daftar isi laporan yang sebelumnya dari kegiatan pembukaan orientasi, kemudian ada kegiatan Zoom materi tentang pengenalan nilai etika, kemudian sampai kegiatan mentoring, dan di sini saya akan memaparkan tentang daftar isi laporan yang telah saya buat. Yang pertama bab 1 yaitu pendahuluan. Bab 2, nilai etika pemerintah Kabupaten Pemalang. Bab 3, nilai dan etika OPD. Kemudian bab keempat, rencana hasil kerja PPPK. Dan yang kelima adalah penutup. Di sini saya akan langsung memaparkan ke bab 4 yaitu rencana kerja PPK, di mana pada bab keempat ini terdapat dua program yaitu rencana hasil tahunan dan rencana hasil menengah. Ini untuk rencana jangka panjang, Pak. Yang pertama ini sudah kita lakukan secara rutin. Yang pertama adalah pembelajaran, di mana pada pembelajaran itu merencanakan pelaksanaan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melaksanakan evaluasi pembelajaran, dan melaksanakan refleksi pembelajaran. Kemudian, rencana berikutnya pada hasil kerja tahunan yang kedua adalah pembuatan karya kerajinan bernilai guna. Yang pertama adalah menggali ide, kemudian merencanakan pembuatan kerajinan, kemudian pembuatan karya kerajinan bernilai guna karena ini dari limbah. Kemudian rencana hasil kerja tahunan berikutnya, di sini saya mengikuti pengembangan diri dengan mengikuti kegiatan MGMP Sub dan Kabupaten. Kemudian saya juga menjadi pengurus MGMP Kabupaten dan mengikuti kegiatan pelatihan diklat seperti diklat pada platform Merdeka Mengajar. Yang kedua adalah rencana kerja menengah. Pada rencana kerja menengah tahun pertama,
saya menggali ide perencanaan pengelolaan limbah organik dan limbah anorganik. Kemudian pada tahun kedua, adanya bank sampah mandiri berupa limbah organik dan limbah anorganik. Nah, di sini saya bekerja sama dengan Bapak Kepala Sekolah, kemudian kesiswaan, kemudian ada koordinator dan fasilitator pada P5, di mana nanti bekerja sama untuk mengolah limbah organik dan limbah anorganik menjadi barang bernilai guna. Kemudian pada tahun ketiga, pengolahan limbah organik dan limbah anorganik. Nah, di sini kita sudah mulai merencanakan pembuatan limbah organik dipilah-pilah, di mana nanti anak-anak tiap kelas itu nanti mulai memilah limbah Pak, dipilah antara yang organik dan anorganik, itu nanti yang akan dijadikan kerajinan itu apa saja. Dan pada tahun keempat, pembuatan karya inovatif dan bernilai guna, yang jelas nanti agar SMP Negeri 3 Belik nanti mempunyai karya-karya yang berasal dari limbah dengan kreasi anak-anak. Kemudian pada tahun kelima, di mana sekolah ini nanti akan mendeklarasikan tentang sekolah berirama, yaitu bersih, indah, rapi, dan nyaman untuk proses belajar mengajar anak-anak, dan tentunya dengan karya-karya anak-anak yang inovatif. Kemudian rencana hasil kerja yang pada tahun pertama itu menggali ide rencana pengelolaan limbah organik dan limbah anorganik. Jadi nanti limbah-limbah yang harus dijadikan kompos apa saja, kemudian dipilah-pilah, yang nantinya ada limbah organik itu juga akan dijadikan kerajinan. Contohnya pada batang kayu juga dapat dijadikan kerajinan menjadi kerajinan yang bernilai tinggi ketika dijual nantinya. Kemudian pada limbah anorganik nanti juga akan dipilah limbah-limbah yang harus dibakar atau limbah yang harus dijadikan kerajinan, nantinya akan dipilah dan dijadikan kerajinan. Berikutnya pada tahapan kegiatan di sini saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, kesiswaan, kemudian koordinator dan tim fasilitator P5, di mana koordinator tim fasilitator P5 adalah Bapak R. Sofyan Eko Nugroho, kemudian Bu Najihah, dan Pak Afnan juga Bu Rifki Asmahani. Nanti saya akan berkolaborasi dengan beliau-beliau. Kemudian pada tahapan berikutnya adalah menindaklanjuti kegiatan pengelolaan limbah organik dan limbah anorganik. Berikutnya mengaplikasikan deklarasi sekolah berirama, bersih, indah, rapi, dan nyaman. Yang tentunya biar kita sebagai warga SMP Negeri 3 Belik itu nyaman, pas sekolahnya rapi dan bersih, sehingga anak-anak jadi bersemangat ketika berangkat ke sekolahan. Kemudian untuk output atau hasil kegiatan itu tadi rencananya adalah biar sekolahnya berirama, bersih, rapi, indah, dan nyaman. Kemudian penerapan nilai berakhlaknya adalah harmonis, kompeten, dan kolaboratif. Berikutnya rencana hasil kerja pada tahun kedua itu mengadakan adanya bank sampah mandiri, di mana nanti sampahnya sampah atau limbah akan dipilah, dibagi jadi limbah organik dan anorganik, jangan sampai tercampur. Sama pada tahapan kedua ini saya berkoordinasi dengan kepala sekolah, kesiswaan, dan koordinator dan tim fasilitator P5, kemudian menindaklanjuti program sekolah berirama dengan memanfaatkan limbah organik dan limbah anorganik dengan menciptakan bank sampah mandiri. Jadi nanti di sini mengarahkan setiap kelas untuk memilah dan mengumpulkan sampah. Kemudian sampah-sampah tadi atau limbah tadi disetorkan kepada tim fasilitator P5 dibantu dengan OSIS
Kemudian masing-masing kelas mengelola limbah organik dan limbah anorganik. Karena kadang-kadang anak-anak itu kalau makan jajan atau apapun dibuang sembarangan. Jadi nanti biar tidak ada sampah satupun di SMP Negeri 3 Belik. Untuk outputnya, di sini yang pertama adalah menghasilkan bank sampah mandiri, kemudian buku rekening bank sampah. Sampah-sampah yang nantinya tidak bisa dijadikan kerajinan dapat dijual nanti dimasukkan ke rekening tabungan. Untuk penerapan nilai berakhlaknya adaptif, kompeten, dan kolaboratif. Berikutnya, rencana hasil kerja pada tahun ketiga. Yang pertama adalah pengelolaan limbah organik dan limbah anorganik dan memanfaatkannya. Untuk tahapannya, saya masih selalu berkoordinasi dulu dengan Bapak Kepala Sekolah, kemudian bagian kesiswaan dan tim koordinator P5 dan tim fasilitator P5. Kemudian di sini mulai menyusun langkah-langkah kerjanya, kemudian melaksanakan program pengelolaan limbah organik dan limbah anorganik, kemudian berkolaborasi dengan guru mapel IPA yang terkait dengan pengelolaan limbah anorganik. Nah, di sini nanti saya akan berkolaborasi dengan Bapak Afnan Nurholis, Bapak Imam Untung Cahyo, dan Bu Ikhlasih Amali Hasim untuk proses pengelolaan limbah organik dan anorganik, agar nantinya menghasilkan barang yang bernilai guna. Untuk output hasil kegiatan di sini yaitu yang limbah organik menghasilkan molase. Molase adalah bahan untuk membuat kompos ekobrik dan hasil kerajinan berupa barang bernilai guna. Penerapan nilai berakhlaknya adaptif dan kolaboratif. Rencana hasil kerjanya pada tahun keempat adalah pembuatan yang penuh dengan karya inovatif dari limbah organik dan anorganik. Tadi tahapannya tetap berkoordinasi dengan kepala sekolah, kesiswaan, tim fasilitator, kemudian menyusun program kerja pembuatan karya inovatif yang bernilai guna dari limbah organik dan anorganik, dan melaksanakan program pembuatan karya yang penuh inovasi dari limbah organik dan limbah anorganik. Untuk output atau hasil kegiatannya adalah karya yang menghasilkan nilai guna. Kemudian penerapan nilai berakhlaknya adaptif dan kolaboratif. Berikutnya rencana pada tahun kelima. Nah, di sini mudah-mudahan terrealisasikan sehingga nanti akan menjadi sekolah yang berirama, bersih, indah, rapi, dan nyaman, penuh dengan karya peserta didik yang bernilai guna. Kemudian pada tahapan ini saya tetap berkoordinasi dulu dengan Bapak Kepala Sekolah, dengan kesiswaan, dengan koordinator P5, kemudian menyusun program kerja dan mengaplikasikan sekolah yang bebas dari limbah organik dan limbah anorganik sehingga menghasilkan karya kerajinan yang bernilai guna. Kemudian untuk output hasil kegiatannya adalah sekolah berirama, tadi bersih, indah, rapi, dan nyaman. Diharapkan anak-anak sekarang jadi lebih suka untuk berangkat, kemudian anak-anak menjadi rapi dalam menaruh sampah-sampah. Mereka jadi bersemangat ketika proses belajar mengajar. Kemudian penerapan nilai berakhlaknya di sini tetap adaptif, harmonis, dan kolaboratif. Demikian pemaparan dari hasil rencana kerja untuk tahun ke-1, 2, dan 3 dari saya. Bu Zaitun atas presentasinya. Kepada Bapak Supriyadi dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Zaitun sudah memaparkan presentasi tentang prakarya Ibu, terutama P5. Ini berkaitan dengan kreasi anak, terutama karya inovatif ya, yang mengacu pada hidup berkelanjutan, baik itu yang mengacu pada pembuatan sampah organik dan non-organik, kemudian ada lagi tentang pembuatan karya-karya yang lain. Yang kami pahami di sini dan kami apresiasikan memang dalam konteks
P5 ini memang ada beberapa yang perlu kita ketahui bersama, terutama yang berkaitan dengan platform IKM. Itu antara lain siswa harus bisa guru harus bisa memberikan karya inovatif, terutama untuk merangsang anak-anak kita agar bisa menjadikan karya-karya ini fondasi atau semacam acuan ya. Karena P5 ini diarahkan agar siswa atau anak didik kita itu punya karya inovatif yang lebih bagus. Tadi sudah dikatakan tentang penjelasan-penjelasan tentang kolaborasi, tentang pembuatan karya ilmiah, karya inovatif dan sebagainya. Ini saya menilik tentang ada beberapa yang perlu kami tanyakan, Bu Zaitun. Terutama yang saya tanyakan itu sejauh mana ya hubungan karya inovatif atau kreasi anak dengan program yang ada di sekolah, terutama SMP Negeri 3 Belik yang punya slogan sekolah berirama. Monggo silakan, seperti apa? Ya, di sini saya masih melihat anak-anak yang ketika makan jajan itu tidak ditaruh di tempatnya, Pak. Terus padahal sampah-sampah itu ketika misalkan contohnya sampah bungkus kopi atau marimas itu ketika dikumpulkan, dan kebetulan saya juga punya basic di tata busana, ketika pada saat nanti dibuat kerajinan seperti tas, kemudian ada baju juga, itu membuat anak-anak itu jadi lebih bersemangat, Pak. Oh ya, ternyata dari sampah yang seperti ini dapat dijadikan kreasi. Nah, disitulah kemarin pada saat pembelajaran untuk praktek di kelas 9 juga itu adalah limbah, Pak, yang batang kayu itu sebetulnya limbah, dan bagaimana biar dari batang kayu yang tidak menarik sama sekali, yang dijadikan kayu bakar itu bisa menghasilkan karya yang bagus. Dan di sini membekali anak-anak agar ketika nanti lulus dari SMP 3 itu banyak yang tidak bisa melanjutkan kuliah atau melanjutkan ke SMK, itu anak-anak mempunyai keterampilan, Pak. Keterampilan di mana, oh ya ternyata dari limbah tadi itu aku bisa menciptakan sesuatu yang inovatif, yang bagus, dan bisa dijadikan sebagai mereka untuk ladang untuk berjualan. Nantinya mereka dapat hidup dari situlah untuk pemasukan seperti itu, Pak. Dan di sini anak-anak juga harus diterapkan ketika sekolah yang kurang bersih juga anak-anak. Saya pun sendiri kurang nyaman, Pak, ketika itu ada sampah. Jadi nanti biar anak-anak itu mempunyai kesadaran sampah ditaruh di tempatnya, nanti memilah-milah tempatnya. Oh, yang organik ditaruh di tempatnya, yang anorganik ditaruh di tempatnya, nanti agar sampah yang kira-kira nantinya dapat dijadikan kerajinan itu nanti dapat diambil dan dikumpulkan, Pak. Jadi nanti ketika ada tamu ke sini pun atau siapapun, oh ternyata SMP Negeri 3 Belik anak-anaknya itu kreatif. Oh ternyata sekolahnya itu sangat nyaman untuk proses belajar mengajar, seperti itu, Pak. Ya. Jadi di sini berusaha agar 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu mudah-mudahan akan terrealisasikan dengan bantuan semua keluarga SMP Negeri 3 Belik. Amin. Ya, berarti intinya bisa ada korelasi nggih, terutama karya-karya inovatif ini bisa dipadukan dengan tujuan dari pembelajaran, terutama yang mengacu sekolah berirama nggih. Nggih, Pak. Namun yang perlu kita lebih dorong itu terutama bisa ada karya-karya inovatif yang membangun ya. Di samping karya inovatif ini mengacu pada nilai kebersihan, terutama sesuai dengan konsep slogan kita sekolah SMP Negeri 3 Belik yang berirama. Ya, terima kasih.
Monggo, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan hasil rencana kerja orientasi P3K yang telah saya buat. Mohon maaf apabila banyak tutur kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.